Yang suka jajan, yuk merapat bos. Kalau ngomongin jajanan pasti kebayang berbagai macam camilan yang memanjakan lidah. Dan yang paling penting harganya pas di kantong dan rasanya bikin nagih. Tuh lihat, ada kue tiaw, mie goreng, nasi goreng, burger, sandwich, dan masih banyak lagi. Duh, jadi gak sabar mencicipinya. Bikin ngiler gak sih? Dan yang paling penting nih bos, semua jajanan ini harganya cuma goceng alias 5 ribuan saja. Masa iya? Daripada penasaran, yuk langsung kita kenalan sama pemiliknya. Halo bos, nama saya Ica, saya pemilik warung goceng. Mau tahu kan? Penasaran warung goceng seperti apa? Ayo ikut aku. Nah ini dia bos warung goceng. Kenapa dinamain warung goceng? Karena menunya serba goceng. Mau lihat? Penasaran? Isi menunya apa? Ini dia. Yap, ini dia warung goceng yang terletak di Jalan Poncol, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Lokasinya berada di dalam gang, tapi jalanannya masih cukup kok untuk satu mobil. Dan yang terpenting ada parkirannya. Bermodalkan uang 2 juta rupiah, Ica pun berhasil memanfaatkan garasi rumahnya untuk disulap menjadi kafe ala-ala. Tapi dari mana ya ide membuat warung goceng ini? Kalau suka jajan di luar kok harganya tuh kak agak gimana ya, kurang menjangkau lah gitu kan. Jadinya kita buat gimana orang tuh bisa jajan dengan semua kalangan tuh bisa apa sih terjangkau gitu dengan harga goceng. Berawal dari suka jajan, malah menghasilkan cuan. Ini nih yang namanya hobi menghasilkan. Oh iya bos, kata goceng dipilih bukan tanpa sebab ya. Ini salah satu strategi marketingnya Ica, supaya nama warungnya mudah diingat sama pelanggan. Tapi yang jadi pertanyaan, secuan apa sih bisnis gocengan ini? Alhamdulillah kakak, kalau nggak untung kita nggak jualan. Kalau nggak untung nggak terus warung gocengnya. Bener juga ya bos, kalau nggak ada cuannya nggak mungkin warung goceng ini bisa bertahan sampai 3 tahun, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Berbeda dengan yang lain, warung milik Ica tetap bisa bertahan meskipun tidak menggunakan jasa online loh. Hal ini dikarenakan harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Satu lagi nih bos, yap bener, yaitu lokasi warung yang berada di pemukiman membuat warung milik Ica nggak pernah sepi pengunjung. Apalagi jam makan siang ya bos, dijamin kalian bakal susah dapat tempat duduk. Untuk pilihan menunya juga banyak banget bos, terdapat sekitar ratusan menu yang bisa kalian pilih. Tapi apa nggak repot ya kalau pas lagi banyak orderan tapi menunya beda-beda gitu? Enggak sih kak, karena bahan-bahan kita tuh apa ya, mudah untuk diolah gitu. Apa ya kalau bahasanya ya, bingung saya. Dari bahan yang satu ke menu yang satu ke menu yang satu nyambung gitu loh kak, bisa dipakai gitu loh, jadinya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ribet lah, enggak. Jadi udah jelas ya bos, menu banyak nggak masalah, asal bahan yang digunakan relatif mudah diolah dan bisa dipakai ke menu-menu lainnya. Dengan begitu kuantitinya bisa ditingkatkan supaya makin cuan. Dalam sehari warung goceng bisa menjual 600 porsi makanan dan minumannya loh bos. Jadi kalau dihitung-hitung omset warung milik Ica ini sehari bisa mendapatkan kurang lebih 3 juta rupiah. Kalau dikalikan sebulan bisa kalian hitung sendiri ya bos. Ini nih yang namanya bisnis recehan tapi cuannya jutaan. Gak heran deh kalau dulu cuma pakai garasi rumah orang tua, sekarang sudah sewa tempat yang lebih luas tuh. Oh iya bos, omset penjualannya makin naik berkat bantuan para konten kreator yang review warungnya. Kenaikannya sampai 50% loh. Jadi di era digital seperti sekarang, kekuatan sosmed memang sangat berpengaruh ya bos. Tinggal kalian saja yang cermat bikin strateginya sehingga pas sama sasaran. Untuk nge-grab pelanggannya, Ica nggak sungkan untuk turun langsung melayani para tamu yang datang ke warungnya. Bahkan sebagian menunya datang dari usulan pelanggan loh bos. Untuk memuaskan para pelanggannya, Ica berinovasi dengan mengeluarkan menu baru, double goceng seperti beef teriyaki, steak dan nasi goreng ayam. Dan rencananya Ica pun bakal melebarkan sayapnya dengan membuka kemitraan tuh bos. Waduh, makin cuan gede. Duh, menarik kan? Oke, gimana? Tertarik sama bisnis warung goceng?
Boleh, yang penting ada kemauan dan keberanian. Yang penting cuan, Bos. Selamat sore bunda-bunda, ini balik lagi ya ke Lapak Cuan Bos. Bosku, bisnis jualan online emang gak ada matinya. Apalagi kalau jualannya laku dan datengin cuan yang gede banget. Bawaannya happy terus rasanya, seperti hidup 4 sehat 5 sempurna. Tapi, kenapa mukanya jadi kusut? Ibu bos, ada apa nih gerangan? Tiba-tiba panik gitu lihat handphone. Ada apa sih? Mimin jadi penasaran. Bosku nggak mau kan ngalamin kejadian kayak gitu. Kita udah susah payah jual barang, ternyata pembeli ngerasa ditipu. Padahal bisa jadi masalahnya adalah kurangnya komunikasi antara kita sama mereka. Gimana sih caranya kita menginformasikan barang kita? Nah, ini ada yang akan kita share, bukan ide bisnis tapi metode pemasaran yang lagi hype dan pastinya jitu banget untuk kamu nginformasiin barang-barang yang akan kamu jual. Memanfaatkan media sosial di fitur live streaming menjadi cara yang terhitung baru menjadi tren sejak awal tahun ini. Biasanya penjualan di e-commerce dan situs jual beli hanya menempatkan gambar ataupun video. Sedangkan para penjual live streaming benar-benar menggunakan cara konvensional untuk memasarkan produknya. Mereka kerjaannya hanya cuap-cuap mengenalkan produk mereka, tawar-menawar, dan akhirnya jadi cuan deh. Barang yang dijual pun bermacam-macam, mulai dari pakaian, peralatan dapur, dan rumah tangga. Apa aja deh yang bisa dijadikan cuan, bosku. Nah, buat bosku yang ingin memulai jualan secara live streaming, nih Mimin kasih tahu tips dan triknya. Nah, buat bosku, sebelum memulai live ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pastikan koneksi internet dari handphone kamu lancar dan stabil supaya tidak mengganggu jalannya saat live nanti. Yang kedua, sediakan tempat yang proper. Kayak gini nih, nggak harus yang megah atau luas atau estetik banget, enggak. Yang penting tuh menarik dan gimana kalian bisa ngakalinya supaya terlihat layak seperti ini. Yang ketiga, sediakan peralatan seperti lighting dan juga tripod. Penggunaan peralatan ini sangatlah penting bosku, karena untuk menunjang saat live streaming agar gambar terlihat bagus dan jelas saat dilihat oleh calon pembeli kita. Bosku, peralatan sudah siap, jaringan internet pun sudah siap. Dagangan apa lagi? Sekarang waktunya kita cari cuan. Eits bos, ada lagi yang harus kamu perhatiin. Target market kamu itu siapa sih? Kalau target market kamu wanita, bisa coba live di e-commerce. Menurut penelitian, live shopping yang banyak menarik minat pembeli wanita ada di e-commerce bos. Sedangkan kalau produk yang dijual tidak terbatas gender, bosku bisa masuk ke grup yang ada di sosial media dan jualan live di sana. Nah, satu lagi yang penting nih bos, harus tetap aktif melakukan live shopping. Nah, terakhir nih bosku, pastikan kalian dan partner itu bekerja sama. Jadi ada satu orang yang live, ada satu orang yang mencatat. Biar kalau pas live terus barangnya laku, langsung deh kecatat, tinggal bungkus, kirim. Jadi bos, tujuan dari live berpartner agar proses jual beli yang kamu lakukan terorganisir dengan baik. Supaya pesanan pembelian pelanggan tidak ada yang terlewat saat proses live streaming berlangsung. Tugas partner mencatat pesanan pembeli sehingga komunikasi kamu dengan pembeli tidak terputus. Oke bosku, kalau semua udah tersedia, kita kan udah langsung live nih. Nah, kita pastikan ya kalau live itu harganya harus lebih murah dibandingkan kalau misalnya mereka beli harian kayak gitu. Tahu gak sih bos, kenapa saat live banyak pelaku usaha yang berani menawarkan harga yang lebih murah dari biasanya? Salah satu tujuannya untuk membangun trust antara penjual dan pembeli. Nah, harganya nih ya, kalau misalnya harian, ini biasa kita jualnya 25.000. Kali ini 20.000 aja, besok harga naik. Dan alasan lainnya, banyak pelaku usaha yang menjadikan live streaming sebagai ajang untuk perang harga dengan tujuan menarik minat pembeli yang diharapkan nantinya bisa menjadi langganan. Tapi nih bos, jangan asal perang harga ya, biar bisa tetap cuan. Pastikan kamu yakin dan percaya sama produk yang bos jual. Yuk bos, kita berhitung. Misalnya saat tidak live, kamu jual produk dengan keuntungan sekitar 10-15%. Saat live, kamu turunkan keuntungannya jadi sekitar 5-10%.
Jadi dikit dong untungnya. Iya jadi dikit, tapi untuk kali ini aja saat pelanggan udah tahu produkmu dan keunggulannya, next time pelanggan yang akan cari kamu, bukan kamu yang cari pelanggan lagi bos. Bosku, pastiin pas kalian live itu ada launching produk baru. Jadi customer tuh merasa spesial karena udah ngikutin live kalian. Bos punya produk baru, launching produk baru saat live juga bisa menarik minat pembeli loh bos. Apalagi kalau ditambah dengan harga spesial. Bosku, customer tuh paling seneng sesuatu yang jelas dan informatif. Jadi pastiin kita juga kasih tutorial gitu ya, rekomendasi-rekomendasi dari satu bahan ini. Supaya live kamu tidak membosankan bos, ajak atau tawarkan tutorial pemakaian atau penggunaan dari produk yang kamu jual. Misalnya seperti tutorial hijab tanpa peniti atau jarum pentul yang isinya memudahkan dan memikat calon pembeli bos. Pembeli minta free ongkir, kasih bos karena pembeli adalah raja. Tapi bos perhitungkan jarak dan jumlah pembeliannya ya. Jangan sampai niatnya cari cuan malah nggak dapet cuan. Untuk jarak yang terlalu jauh dan ongkos kirimnya di luar dari budget, mungkin bos bisa kasih opsi subsidi ongkir aja. Misalnya budget free ongkir kamu mentok di 20.000, sedangkan customer yang jauh di mata itu ongkirnya 40.000. Bos boleh menawarkan subsidi ongkir 20.000 saja. Win-win solution bukan? Pembeli tetap dapat free ongkir, bos tetap dapat cuan. Minyak sayur minyak sawit tiada sebagus bunga seroja. Kalau ingin punya duit, berhenti melamun, ayo bekerja. Karena yang penting cuan bos. Yang kemarin pesen pas dari live kan ya? Oke ini ya. Ini barangnya 13 pieces. Gimana? Mau ikutin caranya sekarang biar bisnismu makin lancar? Karena yang penting cuan bos. Bosku, siapa yang gak kenal dengan benda berbentuk rangkaian ikatan bulat seperti mawar ini? Biasanya dijual dalam kaleng black. Ya, panganan yang komposisi bahannya terbuat dari tepung terigu, tepung tapioka, air, dan bumbu-bumbu seperti bawang putih, gula, garam, serta penyedap rasa ini sering dijadikan teman lauk pauk. Buat penikmat kerupuk, serasa belum lengkap menyantap hidangan tanpa ditemani kerupuk. Ada lagi nih yang lebih nikmat dari makan kerupuk. Ya, cuan dari jualan kerupuk lah. Penasaran bos? Kenalin nih bos, Kang Elvin, si bos kerupuk. Halo bosku, perkenalkan nama saya Elvin Sahrul Anwar. Selamat datang di pabrik kerupuk Erna Jaya. Mau tahu proses pembuatan kerupuknya? Mari kita ikuti. Mau tahu nggak senikmat apa cuan dari jual kerupuk? Dalam sehari produksi kerupuk mencapai hingga 4 kuintal. 1 kuintal 10.000 kerupuk, dikalikan 4 kuintal dalam sehari, 40.000 kerupuk yang dihasilkan. Wow, luar biasa sekali bos. Bayangkan bos, harga 1 kerupuk Rp600. Sedangkan pabrik dalam sehari produksi 40.000 kerupuk, Kang Elvin mempunyai 40 sales yang masing-masing setiap hari membawa kurang lebih 700 kerupuk. Jika terjual semua, Rp600 dikalikan 700 dikali 40, ini baru sehari. Gimana kalau sebulan? Wah, bener-bener cuan bos. Untuk yang gerobak, beca atau rombong disebutnya kalau kita istilahnya tuh, itu punya 30. Kalau yang pakai motor tuh ada 10. Sistem penjualan kita sama pedagang itu sistemnya sistem kemitraan. Jadi ketika ada seorang yang mau jualan, ya kita tampung, kita dikasih mes sama kita dikasih kaleng untuk masukin ke warung-warung. Untuk sistem sales itu dari jam 7 sampai jam 1. Dari jam 1 mereka mulai goreng kerupuk masing-masing sampai jam 5. Sebelum pandemi, satu sales bisa membawa sampai 1.500 kerupuk dalam sehari. Namun selama pandemi hanya membawa kurang dari 700. Tapi tetap cuan kok.
Jadi pas awal-awal pandemi itu bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli kalau nggak salah itu 0%. Jadi nggak ada pendapatan sama sekali. Soalnya karyawannya sudah nggak ada, ditutup total. Di masa PPKM seperti sekarang ini, Kang Elvin mempunyai ide untuk menjemput bola dengan cara door to door menawarkan kerupuk langsung ke rumah-rumah. Nggak tanggung-tanggung, mulai dari perumahan biasa, komplek DPR sampai komplek kepolisian didatanginya. Di mana ada usaha di situ pasti ada jalan bos. Pelanggan kerupuk pun tambah meningkat. Mantul Kang Elvin. Tahu nggak bos kenapa Kang Elvin tetap berjaya di bisnis ini? Ada lagi nih kiatnya, yaitu mengikuti kemauan pasar. Sebelum pandemi hanya fokus menjual kerupuk putih saja. Karena permintaan pasar, Kang Elvin juga memproduksi kerupuk rambak dan kerupuk lipat. Bukan hanya itu bos, dalam produksinya setiap kerupuk hadir dengan 3 ukuran yang berbeda. Mulai dari kecil, sedang hingga besar. Bos, di setiap usaha pasti ada kendala dalam berbisnis, tapi jangan takut. Setiap rintangan selalu ada jalan dan peluang buat hasilin cuan. Ketika pagi-pagi udah mulai hujan, itu pedagang tuh nggak bisa keluar. Kalau udah di jalan pun, terus turun hujan, pedagang juga nggak bisa dijual, kerupuknya nggak bisa dijual, gitu. Tapi ketika musim hujan itu permintaan tuh banyak. Produksi kerupuk juga membutuhkan proses penyemuran, jadi permintaan banyak namun kerupuk tidak tersedia. Tapi santuy aja bos, biarpun sudah masuk musim hujan, persediaan kamu dijamin aman. Karena Kang Elvin sudah membuat oven sebagai pengganti penjemuran kerupuk. Jadi proses produksi tetap berjalan normal. Mantul bos. Hari gini masih ada nggak sih bos yang jualan tanpa media sosial? Ada bos, jawabannya bisnis kerupuk ini. Karena sudah menjadi konsekuensi produsen untuk mempertahankan salesnya. Karena nih bos, kalau produsennya aja menawarkan produksinya lewat media sosial, bagaimana dengan nasib salesnya? Alias abang-abang tukang kerupuk yang suka keliling itu loh bos. Kalau saya pakai media sosial atau Gojek gitu ya, nanti bentrok sama pedagang sendiri. Nah bos, sebagai pengusaha wajib untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan pelaku usaha lainnya. Seperti yang Kang Elvin lakukan bersama paguyuban pengusaha kerupuk. Dukanya tuh pas harga bahan baku naik, gitu aja. Kenaikan minyak goreng ya, karena minyak goreng ini termasuk bahan pokok di kita itu kan sangat menentukan sekali persentasenya. Ini kenaikannya sudah hampir 70% ya. Akibat naiknya harga minyak goreng memaksa para pengusaha memutar otak bagaimana tetap mempertahankan kualitas namun tidak menaikkan harga kerupuk. Nih bos, buat kamu yang punya modal terbatas atau masih takut untuk memulai usaha, bisnis kerupuk ini bisa dijadikan pertimbangan. Karena selain kerupuk ini sudah ada marketnya, bosku bisa datang langsung dan ambil kerupuk sesuai kebutuhan kalian. Selain itu juga bisa pilih kerupuk yang sudah matang atau masih mentah untuk dijual kembali. Ingat bos, tetap gurih dan kriuk ya, jangan melempem. Tetap semangat dan yang penting, Cuan bos.